Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Yuk kita bertemu kembali loh hari ini. Yuk sebelum kita mendengarkan cerita, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita puji Tuhan dulu. Yuk kita berdiri, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Untuk memulai ibadah hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga kiranya Kau memberkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan serius. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman, yuk kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita sikap berdoa yang baik. Yuk kita nyanyi, kita sembah Tuhan. Nah adik-adik, kita akan persembahan ya. Persembahannya dapat dilakukan oleh adik-adik dengan cara yang pertama, adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam celengan, lalu disetorkan ke gereja melalui kantor gereja. Atau yang kedua, adik-adik bisa transfer langsung ke rekening gereja. Nanti minta tolong mama atau papa ya. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga bisa nih melalui scan kode QR di bawah ini ya. Yang di bawah ini. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik kita siapkan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan lagu. Ya. Diberkati
Setelah kita mengumpulkan persembahan, yuk kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan bagi kami setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat lewat persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Juga berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Selamat pagi adik-adik, ada sukacita pada pagi hari ini ya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami malam tadi. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin sertai kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk manis dan ajar kami untuk bisa mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Yuk sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita mau baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Yuk Ibu Yuyun baca ya buat adik-adik semua ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetaplah berdoa. Tuhan ingin kita tetap terus berdoa. Nah, inilah alasan kita untuk tetap berdoa. Kita semua mempunyai keluarga. Ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, dan mungkin ada oma, opa, kakek, nenek, eyang ya, semua ada dalam satu keluarga. Di dalam satu keluarga kita kadang sering melakukan komunikasi, kita bercerita satu dengan yang lain, kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita dan kita menceritakan kegiatan-kegiatan kita, apa yang kita lakukan sepanjang hari. Dengan demikian kita bisa mengetahui dan tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menolong, kita bisa saling membantu. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus juga ingin kita berkomunikasi kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus ingin kita bercerita kepada Tuhan setiap hari. Kita menyampaikan apa yang menjadi kegiatan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita setiap hari kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita akan semakin mengerti dan memahami suara hati Tuhan. Dan kita mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dan Tuhan senang menolong kita, Tuhan senang membantu dan mendengarkan setiap doa-doa kita. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Tuhan? Ya, melalui doa. Tadi seperti
ayat bacaan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Ya. Bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Kita berkomunikasi dengan baik, dengan sikap yang baik, kita sampaikan dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan sopan ya. Karena kita tahu Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Nah, di dalam Alkitab ada kisah juga tentang seorang murid Tuhan yang bernama Tabita. Tabita adalah seseorang yang suka berbuat baik dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu saat Tabita sakit dan sampai akhirnya dia meninggal dunia. Banyak orang yang merasakan sedih dan kehilangan atas kepergian Tabita. Ada yang menangis, ada yang meratapi kepergian Tabita. Mereka mengenang setiap apa yang sudah dilakukan Tabita, atas kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan Tabita. Dan mereka menyampaikan hal ini kepada Rasul Petrus tentang kondisi Tabita saat ini. Rasul Petrus datang kepada Tabita. Kemudian Rasul Petrus berlutut dan berdoa. Rasul Petrus menyampaikan dan mengatakan kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Dan Tuhan menjawab doa Rasul Petrus yang diucapkan dengan sepenuh hati. Sungguh luar biasa, adik-adik. Tabita membuka matanya dan dia bangun. Lalu dia bisa berjalan. Nah, sukacita ya adik-adik. Semua orang merasakan sukacita. Puji Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Rasul Petrus. Tuhan senang menjawab dan menolong setiap orang yang menyampaikan dan mengaturkan doanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga tidak hanya senang mendengarkan doa kita, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan juga melakukan doa setiap hari, setiap saat ketika Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat di dalam setiap pelayanannya. Kita tahu Tuhan Yesus menolong dan memberi makan 5.000 orang. Ketika Tuhan Yesus menolong orang yang sakit, nah, Tuhan Yesus selalu berdoa terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus pun akan mengucap syukur kepada Tuhan setiap Tuhan Yesus selesai melakukan pelayanannya. Setelah Tuhan Yesus selesai melakukan dan menolong orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, dengan doa adik-adik, kita bisa dekat dengan Tuhan dan semakin tahu betapa baik dan sayangnya Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan doa kepada kita dan kepada murid-murid Tuhan. Seperti yang sering kita dengar, yaitu doa Bapa Kami. Yuk kita ucapkan bersama-sama yuk adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid Tuhan dan kepada kita semua. Adik-adik juga bisa berdoa sendiri adik-adik. Adik-adik bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan adik-adik kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan adik-adik, apa yang menjadi permohonan adik-adik kepada Tuhan. Nah, tentunya ketika kita melakukan doa dan kita sampaikan doa kita kepada Tuhan harus dengan sikap yang baik dan bahasanya pun harus dengan yang baik. Nah, dengan berdoa kita akan semakin mengasihi Tuhan dan kita akan semakin taat akan firman Tuhan, sehingga kita akan takut untuk melakukan dosa. Kita akan takut
ketika kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu berbicara kepada Tuhan, kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi anak-anak, mari kita tetap setia, kita terus berdoa kepada Tuhan. Nah, doa bisa kita lakukan di mana saja, ya, asal itu tadi ya, harus dengan sikap yang baik, harus dengan bahasa yang baik, ya. Adik-adik boleh melakukan doa di jalan gak Bu Guru? Boleh adik-adik ya, tapi harus dengan sikap yang baik. Misalnya ketika adik-adik jalan mau ke sekolah, tadi lupa gak berdoa di rumah, adik-adik boleh ucapkan di dalam perjalanan, Tuhan Yesus, aku mau sekolah, pimpin sertai aku Tuhan, supaya aku bisa mendengarkan pelajaran hari ini dengan baik. Boleh ya adik-adik, asal itu tadi ya, sekali lagi kita harus lakukan dengan sikap yang apa? Yang baik, dengan bahasa yang baik. Dan kalau kita sedang sekolah minggu, kita tidak boleh berdoa sambil sikut-sikut temennya, sambil senggol-senggol temennya, sambil ganggu temennya, ya. Jadi kita boleh berdoa di mana saja, tapi harus dengan sikap yang baik dan bahasa yang baik, ya. Jadi adik-adik tetaplah berdoa, dan yang paling penting lagi apa? Kita harus menyiapkan waktu setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Selain kita menyiapkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, kita juga harus punya waktu untuk baca kitab suci. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, baca kitab suci, kita akan semakin tahu dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Jadi tetaplah berdoa dan bersukacitalah ya. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari adik-adik bersama kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Yeay. Jadi, lewat aktivitas kita hari ini, kita tuh mau belajar untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita itu bisa orang tua, papa, mama, atau kakak adik, atau bisa juga teman-teman sekolah adik-adik, atau teman bermain adik-adik, bisa juga guru-guru yang di sekolah. Nah, cara yang peduli itu dengan gimana? Caranya itu adalah dengan kita mau mendoakan, kita mau berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita mau berdoa untuk orang-orang tersebut. Misalnya kita mau untuk teman kita mau berdoa untuk kesehatannya, untuk belajarnya, atau untuk keluarganya. Nah, kita juga bisa misalnya kayak berdoa untuk papa mama. Kita berdoa untuk kesehatan papa mama, diberikan kesehatan, diberikan kesehatan buat melakukan aktivitas setiap hari. Nah, itu. Jadi kita nanti mau bikin doa. Nah, doanya itu ditulisnya di sini. Nih, jadi ada pola tangan. Kita buat pola tangannya. Terus doanya itu, doa untuk orang tersebut kita tulis di dalam tangan ini. Nih bentuknya biar lebih dekat. Nah, jadi adik-adik pertama itu adalah bikin pola tangannya ini dulu. Nah,
gimana cara bikin polanya? Kita tonton videonya dulu ya. Yuk kita tonton videonya. Cus! Pertama-tama adik-adik melipat kertas menjadi dua bagian yang sama. Nah, kertas yang dipakai boleh kertas putih HVS atau kalau adik-adik mau boleh juga kok pakai karton yang berwarna. Nah, setelah terlipat menjadi dua bagian, cetak jari adik-adik ke atas kertas yang telah dilipat tadi. Perhatikan ya bagaimana cara mencetaknya. Setelah tercetak, lalu gunting pola yang telah adik-adik buat. Selesai deh. Nanti adik-adik menulis doa untuk orang yang di sekitar adik-adik itu di tengah-tengah cetakan tersebut. Nah, sekarang tinggal adik-adik tulis deh doanya. Ingat, selain ditulis juga adik-adik juga harus benar-benar mendoakannya ya, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Pilih saja boleh, papa, mama, kakak, adik, atau teman. Nah, kalau begini sudah jadi deh. Nah, itu dia video pembuatan dari pola tangannya. Gimana? Gampang kan? Nah, jadi kalau setelah selesai adik-adik membuat pola tangan ini, terus di dalamnya ada sudah ditulis doanya. Nah, setelah itu adik-adik foto dengan pola ini, cetak. Terus dikirim deh ke WhatsApp-nya Ibu Ami. Ini, kalau misalnya belum tahu nomornya, kirim di sini deh. Lalu gambar yang adik-adik kirimkan akan ditampilkan di video minggu depan. Nah, jadi yuk kita buat aktivitas kita untuk hari ini. Dan sekalian kita juga belajar untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan lupa, ayo kita buat. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Sekarang waktunya kita untuk selesai ibadah. Tapi sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita nyanyi lagu dulu yuk. Satu lagu lagi, Hati Senang. Ayo kita berdiri. storm.
Nah, ibadah kita hari ini telah selesai. Yuk sekarang kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ibadah kami pada hari ini telah selesai. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengingat firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Dan juga kiranya Engkau memampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,